Ano pertanyaan-pertanyaan gitu nganu iya jakutnya bukannya surang nang tapi akun kada bisa batakon jadi itu mendengarkan di HP itu jangan HP abah Kaya lang, sabi nyambung akan yung ninabak. I-spot kay mama. HP abah Gawan, happy ayo sila. Manta kayo. Kamar. mari dia Kan bisa kayak itu ada jangan TikTok ulun. Ada. Nah, jadi langsung melihat di sini bertanya orang bertanya. nang tanyaan nang itu nang ulun nang anu benar jadi surang tuh ya kayak iya nang kau kisah tadi Pergantian. Sabi sebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja. Kada guring lagi lah. Ntar. Masya Allah, tabarakallah. Sallu ala panjangan umur gitu sepadu namang gitu sama kan lantik gitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kak, ada tisu kata. Dibuntuk lagi ulun lagi dibuntuk. Mana bisa ngeren kada suah guring malah masya Allah. Amin. Ya. Insya Allah. Jam berapa ini? Sudah jam 11. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rar nafis, masya Allah. Amin ya rabbal alamin, doanya Gusti, masya Allah. Adalah, tahu lah. di TikTok. Kayak apa hukum kada memberi anak duit supaya inya kada manukar rokok? Ya boleh kalau inya kada menjadikannya durhaka. Jadi kalau anak itu misalnya kan berokok itu hukumnya makruh, ada juga hukumnya haram, ada juga hukumnya berokok itu wajib kalau di dalam kitab Fathul Qarib. Jadi kalau dia makruh itu artinya dikerjakan kan kada berdosa, ditinggalkan pun kada mendapatkan pahala. Jadi kalau kita kada memberi anak ruku dengan niatan supaya inya jangan kecanduan, itu beruku tadi, itu berukunya sudah mudarat, namanya tuh hukumnya haram karena inya kada bisa berusaha. Kalau orang kada bisa berusaha lalu dia beruku sehingga dia itu memudaratakan akan dirinya, maka hukumnya haram sudah beruku itu. Jadi boleh aja kita kada memberinya, kada memberi duit tadi, apalagi kita menghukum akan merokoknya itu haram, dalam artian ini belum berusaha lagi, kada bisa mencari duit lagi. Waalaikumsalam Zain, masya Allah. Faisal Gundul, waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya waalaikumsalam Bojo Akeh Pontianak hadir, masya Allah hadir. Sehat selalu, amin. Putra Singkawang, masalah guru apa amalan supaya hati senang? Hati senang tuh ridha terus dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala dan mensyukuri apa yang ada. Jadi orang itu kalau dia kada mau tamak hidupnya dan ridha apa yang ditetapkan Allah Ta'ala, diberikan Allah Ta'ala tuh senang aja terus. Yang dimaksud insan mengandung rahasia itu, terima kasih. Nah, bukan insan aja, seluruh alam ini sebenarnya mengandung rahasia. Itulah namanya kita memusyahadahkan, menyaksikan sekalian alam ini adalah kenyataan afal Allah Ta'ala. Nah, apabila orang itu bisa menyaksikan pada dirinya itu adalah kenyataan sifat, kenyataan afal Allah Ta'ala, atau seluruh alam ini dari gerak dan diam itu adalah kenyataan afal Allah Ta'ala, itu bahagian daripada rahasia yang tersingkap daripadanya. Itu dalam kata-katanya bahasanya itu musyahadah. Dia senantiasa menyaksikan seluruh alam ini adalah kenyataan sifat dan afal Allah Ta'ala. Jadi kita itu kada terbuka rahasia itu karena kita mengakui bahwasanya kita yang punya afal.
Atau kita memandang zahir saja, bukan melihat siapa yang menjadikan. Disitulah namanya terhijab. Manakala orang itu tidak terhijab lalu dia menyaksikan setiap gerak dan diam itu kenyataan daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah terbuka rahasianya. Nanti terbuka rahasia itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Jadi ada orang yang dibukakan sangat jelas, nanti ada juga dibukakan berupa merasa menyaksikan saja. Jadi di makam musyahadah itu kadang-kadang orang itu merasa menyaksikan ya dulu. Itu bahagian daripada terbukanya rahasia tadi. Intinya kita itu bisa wahdatus suhud, itu terbuka namanya rahasia itu sudah. Nah, jadi rahasia daripada kita itu mengetahui bahwasanya kita ini tidak mempunyai daya dan upaya. Itu sudah termasuk terbukanya rahasia namanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah apa hukumnya laki-laki rambut panjang, guru? Kalau rambut panjangnya sebahu itu sunnah. Tetapi kalau rambut panjangnya melebihi daripada bahu, misalnya sampai ke belakang sehingga orang mengatakan sama dengan perempuan, maka hukumnya haram. Kalau Nabi itu kan sampai sebahu rambutnya itu boleh aja. Tetapi melebihi daripada itu hukumnya haram. Karena namanya tasabbuh, namanya dengan perempuan. Hadir guru lawas kada melepian lep. Memang ulun kada lep lawas. Lagi dalam perjalanan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Setelah panah apal menjadi melihat, seakan-akan tidak melihat, tidak mendengar, seakan-akan tidak merasa dan tak terasa. tak kerasa. Itu namanya di makam panah namanya. Di makam panah itu seperti itu. Di makam panah itu orang hanya melihat jamal dan kamalnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia merasa itu belum lagi dalam keadaan panah, tetapi dia di makam syahadah baru. Di makam menyaksikan. Surabaya. Tahaga guru rasari. Masya Allah. Saifur Rahim. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Al-Fakiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahagain. Hingga memang ada. Waalaikumsalam Dinita, Masya Allah. Terima kasih hadiahnya Mawardi, Masya Allah. I love you. Masya Allah. Tanpa batin yalah guru. Maksudnya diam batin hening. Hening itu artinya kita menenggalamakan, merasa makan. Di dalam keheningan itu kita merasa makan, memesrakan, menyatakan bahwasanya tidak ada yang maujud pada diri kita. Jadi siapa yang maujud, siapa yang punya apal, siapa yang punya sifat sebenarnya. Seperti itu dulu. Alhamdulillah bertemuan hasalah. Seperti itu. Oh sama-sama, Masya Allah. Amin ya Allah. Amun lawas kada melihat pian lep. Makin gagah kada. Masya Allah. Kalau sudah lego apa tak? Lego apakah sudah terbebas dari maksiat? Kada. Lego maksudnya. Enggak kada. Orang itu ditanya Ibnu Abdillah itu. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, orang itu bisa aja menjadi ahli maksiat, bisa jadi. Maka kan ada hadis itu disebutkan ada orang beribadah seolah-olah dia itu sejengkal aja lagi sampai kepada api neraka, tetapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala dia dimasukkan ke dalam surga, maka dia masuk surga, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau sudah liqa itu biasanya orang kan sudah senang, terus senang, tapi ada celah ya, kita itu bisa tergelincir biasanya. Karena kita tidak dalam keadaan senantiasa panah itu enggak. Karena kepanaan itu setelah kita musyahadah baru diberikan kepanaan. Kepanaan itu yang kada bisa apa-apa lagi, itu memang sudah kada bisa tergelincir, kada bisa lagi. Tetapi kalau orang misalnya habis dipanahkan oleh Allah Ta'ala, dikembalikan ke makam salik, di makam amaliyah, itu bisa aja tergelincir. Bisa aja tergelincir. Cuma dinamakan kita itu kan mahpus, terpelihara.
Orang yang di makam itu terpelihara mahfuz. Kalau yang para nabi kan ma'sum namanya, benar-benar dipelihara oleh Allah Ta'ala. Kenapa ulun pas maksiat kini guru bisa kayak itu diberi alhamdulillah, apa ya itu? Siapa tadi ini? Abdika. Alam diri. Bagaimana cara mengenal diri sejati itu? Diri sejati itu kita beramaliyah dulu jelasnya. Yang pertama kita itu belajar tauhid dulu. Karena untuk mengenal diri itu kita harus mengenal dulu sifatnya Allah Ta'ala. Kalau sudah kenal sifatnya, sudah kenal Allah Ta'ala, berarti kita akan kenal diri kita. Man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadat jasaduhu. Seperti itu. Jadi kalau kita hendak mengenal diri kita yang sejati, yang sebenarnya diri kita itu, kita sampai kepada makam di mana kita tuh musyahadah saja, menyaksikan bahwasanya seluruhnya ini kita tidak mempunyai afal, mempunyai sifat, mempunyai zat. Kita kita rasakan bahwasanya kita mati pada hakikatnya, tidak memiliki apa-apa. Baru kita merasakan siapa sebenarnya yang hidup, siapa sebenarnya yang punya afal, siapa yang sebenarnya punya sifat. Seperti itu. Bolehlah guru di majelis tapi membaca tasbih kayak apa itu guru? Tergantung kita. Kalau niatnya adalah menghinakan guru kita atau kadang memperhatikan, itu tetap aja berdosa kita. Tetapi orang yang duduk di majelis itu bagus. Atau kita tuh duduk di majelis, kawan berpandir taruh di majelis itu kita baca tasbih supaya jangan memandiri kita. Kada apa-apa itu. Tetapi kalau berhadapan dengan guru jangan bertasbih. Bagusnya. Jadi tergantung situasi dan keadaannya. Ada orang itu ketika di majelis dia membaca tasbih, takut dipandiri kawannya, sehingga dia nanti di majelis itu menghinakan akan itu majelis itu. Jadi dia bertasbih dengan sebab menghindari supaya jangan berpandir dengan kawannya atau diajak berbicara dengan kawannya tadi itu. Bisa jadi seperti itu. Tetapi bagi orang yang khusyuk misalnya di depan, itu bagusnya jangan bertasbih. Seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya apa guru yang panah? Orang yang panah itu cuma dia yang tahu. Nah, ciri orang panah itu banyak nanti. Cuma secara globalnya kita katakan bahwasanya orang itu melihat kebesaran jamal dan kamalnya Allah Ta'ala. Lezat. Merasa sempurna terus setiap apa yang dilihatnya itu, karena dia melihat sudah kesempurnaan sifat Allah Ta'ala tadi dengan setiap suatu gerak, diam, pandangannya, penglihatannya itu. Adapun ciri-cirinya kada bisa ciri-cirinya itu. Karena di waktu orang panah itu macam-macam cirinya. Cirinya cuma dia yang tahu, kadang dia menangis, kadang dia terdiam, macam-macam. Seperti itu. Jadi kada sama. Apa bedanya guru wali masyhur lawan wali masyhur? Nah, ada juga inya kada tahu dirinya padahal wali. Wali itu kan ada 4. Ada yang dia tahu dia wali, orang lain pun tahu. Ada orang lain tahu, dia tidak tahu. Ada dia itu tahu, orang lain tidak tahu. Ada yang orang lain tidak tahu, dia pun tidak tahu bahwasanya dia itu wali. Seperti itu. Jadi kan ada perbedaan. Orang wali itu sebenarnya tingkatan kema'rifatannya yang berbeda. Kalau wali itu sama semuanya, orang yang hatinya senantiasa bertakluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kada bisa lupa dengan Allah Ta'ala, ataupun hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang senantiasa hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu biasanya dia kada tahu pada dirinya wali. Kada tahu, cuma setiap pekerjaannya itu selalu mengharap ridhonya Allah Ta'ala. Dia hatinya itu seperti itu terus, karena wali itu artinya hatinya itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikuasai itu artinya dia merasa bahwasanya setiap pekerjaannya itu bergantung kepada Allah Ta'ala, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang wali itu sebenarnya kalau merasakan adalah seperti itu. Hatinya ini biar berdiam, biarnya begawi, itu hatinya tuh kada bisa lupa dengan Allah Ta'ala, dikuasai oleh Allah Ta'ala. Wali itu kan artinya dikuasai. Wala yuwali itu artinya dikuasai hatinya. Nah, tetapi bagi orang yang melalui jalan salikin, itu melalui dengan guru, itu biasanya dia bukan wali mastur tetapi wali masyhur, karena dia tahu dirinya wali biasanya.
Bisa jadi orang kada tahu dengan dirinya wali, tetapi orang yang melalui jalan dengan di bawah bimbingan guru itu biasanya dia tahu dirinya wali. Kenapa? Karena biasanya isyarat dari gurunya diberi wilayah. Yang kedua biasanya ketika dia terbuka futuhat, di situ dinampakkan makam dia, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kalau tergelincir tadi kemana? Kembali lagi bertaubat. Kembali lagi bertaubat kalau tergelincir. Merasakan jauh rasanya gimana? Wah, kada bisa, berbeda-beda. Pian ketemu ulun itu beda rasanya dengan yang satunya. Ada ketika kita bertemu seseorang itu air mata kita menitis. Ada kita tertawa, ada kita itu terdiam, ada kita senang. Nah, seperti itu. Jadi rasa jauh kemakrifatan itu nanti akan berefek terhadap diri yang diberikan Allah Ta'ala, terhadap diri kita, rasa terhadap diri kita. Jadi kadang-kadang kita mencapai makrifat itu bisa kita terdiam dan menangis, bisa. Tergantung. Karena saking nampaknya kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu kita seperti itu biasanya. Jadi macam-macam reaksinya yang diberikan Allah Ta'ala terhadap diri kita. Tapi semakin kenal diri guru, semakin kaya kada kenal rasanya. Iya seperti itu. Orang yang semakin kenal itu semakin lejat dia di dalam ketidakberdayaannya. Karena di dalam ketidakadaannya itu dia melihat yang ada sebenarnya. Itu jadi seperti itu alam dirilah. Jadi lejat terus orang itu. Nah, lejat terus dia bergerak, berdiam, berduduk, berkawan, kada berkawan, sendiri, semuanya lejat. Karena yang nampak cuma jamal dan kamalnya. Itu yang menjadikan orang yang di makam ma'rifat itu senantiasa dia bahagia. Lahumul busra fid dunya wal akhirah. Ciri yang kita lihat orang yang panah itu maksudnya kada bisa. Orang yang panah itu berarti orang kada bisa biar melihat cirinya, kada bisa. Karena orang yang ma'rifat itu kadang biasa aja dia. Dia duduk santai, bisa ma'rifat, berzikir, bisa dia ma'rifat. Jadi kema'rifatan itu kadang-kadang kada mesti harus di satu tempat. Di waktu berzikir bisa, di luar berzikir bisa. Kenapa? Karena orang yang diberikan Allah Ta'ala kema'rifatan itu dia 24 jam. Selama dia jaga saja masih, dia akan senantiasa hatinya musyahadah terus. Menyaksikan terus kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu dia bisa diberikan Allah Ta'ala tubadil. Tergantikan. Perasaan mempunyai sifatnya, mempunyai apalnya, mempunyai jatnya tuh hilang, lenyap. Di ketika itu bisa dia di waktu berjalan, waktu duduk, waktu santai, waktu berzikir, tidak berzikir, waktu salat, tergantung nanti karena dia senantiasa zikirnya dawam, yaitu musyahadah. Bukan dengan kita. Kalau kita kan waktu sembahyang hanya mengingat, waktu berzikir baru mengingat. Nah, orang yang di makam ini senantiasa dia musyahadah. Jadi kapan aja dia bisa diberikan panah. Jadi kada bisa pian cirinya meluncat, kada bisa sama. Dia kada bisa pian dilihat. Kada bisa dilihat, cuma dia yang merasa. Mungkin kalau pian kada masih bisa merasa, kada bisa pian. Sudah dibuntuk ulun. Ini dibuntuk ulun. Guru boleh nanya, kalau cewek itu suka ngobrol sama cowok, terus cowoknya itu banyak itu dosa. Apa itu maksudnya? Kalau bukan muhrim kan memang kada boleh sebenarnya. Amun tak mimpi pian. Tak mimpi ay berarti. Terima kasih Haji Handar. Amin. Muhammad Hanyarkah, Masya Allah. Mau kapian menjelaskan 10 hakikat daripada 10 malaikatnya. Sebenarnya pian itu kalau belajar hakikat tuh ulun sering mengatakan lah, jangan terlalu banyak pian itu belajar masalah yang kayak itu. Jangan terlalu banyak. Kalau hakikat itu kan seluruh alam ini hakikat pian pandang aja itu. Nur Muhammad cepat tuh pian wasil. Kada usah pian nang hakikat malaikat 10 tuh apa, kada usah. Karena intinya itu adalah untuk mengenal diri kita.
kita itu. Jadi ulun kada belajar yang kayak itu. Bukan kada belajar lah, cuma ulun tinggalkan sudah lawas. Jadi ulun itu kayak rakam di diri, itu ulun sudah belajar, tapi ulun tinggalkan itu banyak. Karena itu artinya untuk mengenal akan diri kita. Jadi kalau pian nak belajar tentang hakikat nang 10 malaikat itu, maukah pian menjelaskan hakikat 10 malaikat guru ada pada diri kita kah? Kada ulun. Gitu pian cari guru lain. Kalau ulun ini langsung aja kepada jalan untuk mencapai ma'rifat itu. Kalau mau jelas benar lawan pian masih masalah ilmu bisa lah lewat apa, soalnya kurang paham ulun. Iya di YouTube ulun, jadi hati dulu di YouTube ulun tuh nama YouTube-nya MT Nurul Mustafa. Kalau diberi rasa takut sampai menggigil gemetar itu karena harus bagaimana guru, terus saja di situ. Nah, jadi seperti inilah orang itu ketika berwiritan itu kadang mesti kita itu diberikan lezat rasa memandang Allah Ta'ala tuh kada seperti itu biasanya waridnya. Bisa juga orang itu menggigil karena rasa takut sampai ke hati-hatinya, sampai ke mukanya pucat. Itu diberikan Allah Ta'ala takut supaya jar Allah Ta'ala ikan mendekat dengan aku dengan beristighfar. Itu termasuk bahagian warid. Pian jangan menyangka warid itu adalah senang terus rasa menyaksikan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita tuh diberi rasa takut yang berlebihan. Takut bang menggigil sampai kepada batin kita tuh dingin, badan kita dingin. Itu ketakutan yang luar biasa diberikan Allah Ta'ala terhadap kita. Itu bahagian daripada warid. Pian berdiam aja itu, berdiam itu semakin pian berdiam semakin pian merasakan kebesaran Allah Ta'ala meliputi. Nah itu namanya warid, namanya rasa takut diberikan Allah Ta'ala. Nah itu pian jangan bila berzikir itu misalnya timbul rasa senang terus enggak. Kita itu kadang menangis bisa. Atau rasa takut seperti yang pian rasakan ini menggigil seolah-olah kita tuh berdiri di atas puncak gunung yang paling tinggi dan kita tuh seolah-olah mau jatuh. Menggigilnya tuh seperti itu, dinginnya itu, makan kada senang kita, makan kada nyaman, semua yang kita pandang tidak enak karena takut tadi itu. Nah itu bahagian daripada warid hobi lah. Termasuk ulun kada lip tuh karena ulun merasakan itu. Jadi ulun kada lip itu karena itu. Di antaranya yang kada lip sebulan ini banyak. Di antaranya itu merasakan itu dingin seluruh badan dari zahir sampai batin. Nah kita itu merasakan makan kada nyaman, makan kada berasa, pandangan kada berasa, gerak kada berasa, takut bang pokoknya. Seperti itu. Tapi kita enak, lezat senantiasa di dalam ketakutan itu seolah-olah diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Melihat, nampak pada gerak kita, diam kita, semuanya. Nah itu bagian daripada warid lah. Sabar, ikhlas itu kayak apa guru menjalaninya? Jalan aja. Sabar itu. Bila sabar itu nanti tajali akhirnya. Ikhlas sama. Ikhlas itu nanti tajali. Jadi perjalanan sabar itu panjang. Bukan kita sabar di dalam beribadah saja, sabar karena musibah saja, macam-macam nanti sabar itu. Setiap halnya itu. Dijalani aja nanti sampai pian itu tersenyum ketika merasakan sesuatu nikmat ataupun merasakan sesuatu yang diberikan Allah Ta'ala itu berupa musibah. Pian tersenyum aja nanti. Nah itu berarti sabar pian itu sudah jadi itu berarti. Ikhlas pian sudah jadi itu berarti. Karena akhir daripada sabar itu ikhlas biasanya. Secara hukum fikihnya kada boleh mengobrol dengan orang lain Muhammad alilah. Tetapi kalau orang itu misalnya karena kebutuhan menuntut ilmu itu boleh aja, karena bertanya misalnya kalau masalah ilmu boleh saja. Ini ngobrol semalaman lah. Kayak nagore belajar makin sedikit makin hingga kada apa-apa. Belajar itu kada perlu masalah ilmu hakikatnya, kada perlu pian harus memahaminya itu ada usah. Karena kita kada memahami ilmu hakikat tetapi kita belajar, berarti pian sudah mengamalkan ilmu hakikat. Nah, orang belajar ilmu hakikat tuh kada perlu jar ulun dipahami, berhimat memahami. Karena berhimat memahaminya itu sungguh-sungguh memahami itu berarti tidak mengamalkan ilmu hakikat.
Nah, orang yang mengamalkan ilmu hakikat itu hanya belajar ilmu hakikat, tetapi hatinya pasrah aja, pahamkah, kada pahamkah, dipasrahkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berarti dia belajar ilmu hakikat, langsung mengamalkan hakikat namanya. Karena mengerti bahwasanya dirinya ini kada bisa memberi paham kecuali diberikan paham. Tidak bisa mengerti kecuali diberikan pengertian oleh Allah taala. Jadi dia aja berikhtiar aja belajar tauhid, berikhtiar. Memahamnya sekedar memaham aja, tetapi jangan mengarasi. Wah, ini harus kayak ini, enggak. Ilmu hakikat tuh santai aja. Kalau orang mengerti itu. Ilmu hakikat tuh. Kenapa pula nih? Badai ini aja. Sambil ini saya mendengarkan nih. Alhamdulillah ya Bu. Dari Medan. Ngopi dulu guru ya, adalah kopinya nih. Nah, ada nih, ada sana ulun nih mengolahkan kopinya. Nggih. Ulun nih lagi dipila. Dipila di Keramba, jadi santai ulun. Nggih. Mama Putri, Masya Allah, Waalaikumsalam. Ulun lagi di rumah terapung di Keramba. Rija Dimas. Ulama hakikat mengartikan surga itu ada surga dunia, ada surga yang sebenarnya nanti. Adapun surga di dunia ini adalah ketika seseorang itu mencapai ma'rifat, itu dinamakan surga dunia. Kenapa? Karena dia melihat hakikat daripada sebenar-benarnya hakikat, yaitu bertemu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga nanti yang sebenarnya setelah kita meninggal, setelah kita dihisab, nanti kita akan melihat juga surga. Tetapi kenikmatan surga itu yang dikatakan luar biasa nikmatnya itu nanti juga hilang, lenyap kenikmatan surga itu dengan apa? Dengan melihat bertajalinya Allah Subhanahu wa taala di surga itu. Nah, begitu juga di dunia ini. Ketika kita ini panah dengan sifat Allah Ta'ala, bertajalinya, nampaknya sifat Allah Ta'ala, itulah namanya surga dunia namanya. Surga dunia ketika seseorang itu mencapai hakikat yang sebenarnya, yaitu mencapai ma'rifat, itulah dinamakan surga dunia. Neraka apa? Neraka itu ketika seseorang itu tidak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan artinya orang itu di dalam neraka, tetapi di dunia. Neraka di waktu di dunia didapatinya ketika dia itu tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidupnya gelisah, hidupnya kada tenang, hidupnya kada merasa cukup. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bahwasanya cukup orang itu berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Berarti itu. Terima kasih ulun, terima kasih yang memberi kiblah semua, insyaallah kada melihat ulun. Amun sembahyang kada ba'ajan kada apa-apa lah guru. Ajan tuh hukumnya sunnah saja. Kalau orang kada ajan kada apa-apa. Nggih. Amin doanya Hamdani, Masya Allah, Hamdani, Masya Allah. Kalau pian bertanya hakikat itu, jar ulun kalau belajar ilmu hakikat tuh, kalau pian hendak mencapai ma'rifat jangan terlalu banyak istilah-istilah. Kalau misalnya Nabi Rasul itu cukup kita yakini aja, kita imami. Nabi Muhammad ada, Nabi Idris, Nabi Yusuf, kita yakini. Semuanya itu membawa kepada hakikat, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa hakikatnya 25 rasulnya? Hakikatnya itu mereka itu adalah menyampaikan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Seperti itu. Jadi semuanya tuh sama. Nggih. Sama, bahwasanya tujuannya adalah membawa kita kepada tauhid namanya, seberataan. Semuanya itu. Waalaikumsalam. Kalau belajar masalah Nur Muhammad, lihat di PT ulun aja dulu, yang di PT-nya.
Masya Allah. Waalaikumsalam. Inggih, kalau anak kecanduan HP itu ke terapi ya pian. Inggih. Sambil dibacakan Alam Nasrah, nah, ditipakan di banyu, biar kipian bertawakal, bacakan Alam Nasrah atau bacakan Ya Fatah Ya Fatah. Inggih, kalau kada dibacakan Yasin, bacakan Yasin di banyu, diminum makan lawan itu. Karena ada hadis Nabi bahwasanya di dalam kitab itu, di dalam kitab Hidayatus Salikin namanya, orang itu kalau dia itu sesat, kalau dia itu dal, itulah orang itu misalnya kada susah dipandiri, susah diberi nasihat, itu bacakan Yasin, ditiupakan ke banyu, diminum makan dengan orang itu, insya Allah. Waalaikumsalam. Ipau, Masya Allah, Ipau. Burak di dalam apa? Di dalam apa? Burak seperti apa? Yaitu di dalam kitab Dardir kan ada disebutkan. Dia berkepala manusia, badannya seperti kuda dan punya halar di belakangnya. Di antara apa namanya tuh paha belakangnya itu ada mempunyai halarnya. Nggih. Burak itu seperti itu digambarkan di dalam kitab Dardir. Nggih. Iya, pandangan nur aja. Oh, sihat Sunan Waringin. Medan hadir, Masya Allah. Tuhuk dah sabar menghadapi laki ulun yang berkelakuan kada baik. Orang itu di dalam kitab fikih adalah, di dalam kitab fikih itu menalak orang itu, nah hukumnya menceraikan istri atau menceraikan suami itu ada 5. 1 wajib, yang kedua makruh, yang ketiga haram, yang ketiga sunnah, yang kelima adalah mubah, sama dengan hukum fikihnya seperti itu. Apabila laki itu kada berusaha, kada menapakahi, kada membawa kepada kebaikan, itu dalam hukum fikih dia itu disuruh wajib hukumnya menalak itu suami tadi. Tetapi kalau bini yang menalak itu namanya khulu. Nah, khulu itu perempuan itu membayar kepada suami supaya dia mau ditalak. Dan apabila perempuan itu menalak kepada suaminya, maka si perempuan ini kadang mendapatkan harta gunung ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, halus azkira. Kayak itulah guru, terima kasih guru lah, hanya ulun paham penjelasan pian. Amin ya rabbal alamin. Risa, Masya Allah. Camapa itukah jarah Jabariyah? Jabariyah itu semata-mata apa namanya, kita tuh kepada Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada Allah taala. Iya. Oh, terima kasih, Masya Allah. Kita memilih murabi mursyid. Kalau ada murabi mursyidnya boleh kita memilih. Kalau ada pian misalnya kenal dengan murabi mursyidnya, pian memilih murabi mursyidnya. Yang menjadi masalah itu murabi mursyidnya itu memilih kita atau tidak, itu aja. Nggih. Kita ini boleh aja memilih murabi mursyid. Biasanya di sana ada murabi mursyid, kita datangi bepadah kita. Guru lajari ulun itu, atau guru bawa ulun sampai mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau mengatakan ya, berarti pian termasuk murid yang akan dibimbing oleh beliau. Ya, ada juga orang itu memilih murabi mursyidnya karena dia mengetahui orang itu adalah seorang murabi mursyid. Tetapi di dalam hadrahnya murabi mursyid, kita ini kada termasuk di bawah bimbingannya, maka kada dibimbingnya. Nah, seperti itulah. Jadi kita boleh aja memilih murabi mursyid. Yang menjadi masalah itu murabi mursyidnya apakah memilih kita sebagai muridnya. Karena bahagian daripada murabi mursyid itu biasanya dia dibukakan dah siapa yang akan dibimbingnya, siapa yang akan terpilih untuk dibimbingnya. Karena kadang-kadang orang yang sudah
di dalam orang mencapai ma'rifat itu kadang-kadang dibukakan siapa yang akan dibimbingnya untuk mencapai hadratullah, atau diberi isyarat oleh guru tadi, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya orang itu akan menjadi muridnya, atau orang itu harus dibimbingnya sampai kepada makam wasil ilallah. Jadi kalau kita tahu, ya kada apa-apa kita berpadah dengan guru itu, guru bimbing ulun supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu boleh aja kita kayak itu. Tapi masalahnya jarulun, apakah guru itu di dalam hadrahnya ada kita sebagai tercantum sebagai muridnya atau tidak. Nah, itu di dalam ilmu hakikat, ilmu seperti itu. Karena orang yang sudah mencapai makam murabi mursyid itu kan dia sering dibukakan oleh Allah Ta'ala tabir-tabir yang tidak diketahui oleh orang lain. Di antaranya tadi adalah tabir yang dibukakan oleh Allah Ta'ala siapa yang akan menjadi muridnya, atau dia melihat seseorang itu akan menjadi orang besar, ulama besar. Nah, sehingga dia akan memberikan petunjuk terhadap orang itu melalui jalan di bawah bimbingan dia. Seperti itu biasanya. Jadi kita tuh ada sembarangan bermurabi mursyid itu. Kadang-kadang kita yang hendak bermurabi mursyid, tetapi di dalam hadrahnya kita itu bukan termasuk orang yang dibimbing oleh beliau, bisa jadi dibimbing oleh orang lain. Seperti itu. Jadi ada juga ulama itu minta bimbing dengan ulama yang satu, tetapi kata beliau, aku bukan guru kamu, tetapi guru kamu ini. Nah, itu sebenarnya ada sebahagian itu. Nah, itu ada juga ulama itulah yang diberikan terbuka hijab oleh Allah Ta'ala, itu ada di antaranya itu yang langsung mengatakan kamu ini nanti menjadi ulama besar, kamu ini akan menjadi ini. Itu ada biasa disebutkan kalau kita berduaan dengan guru kita. Dengan guru kita itu kadang-kadang disebutkannya kalau dia terbuka futuhnya, terbuka sifatnya Allah Ta'ala, dibukakan dia itu rahasia daripada seseorang tadi itu. Itu kadang-kadang disebutkannya kamu nanti menjadi ulama besar. Itu disebutkannya, tetapi bukan melalui tangan dia membimbingnya. Nah, seperti itu. Kalau melalui tangan dia membimbingnya, biasanya dia tidak menyebutkan kamu ini akan menjadi ulama, ndak ada. Menjadi orang yang besar, misalnya orang punya majelis indah. Biasanya kalau dia langsung berguru dengan orang itu, kada biasanya. Nah, seperti itu biasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jabariyah itu semuanya disandarkan kepada Allah Ta'ala. Dari saya Hajlid Pontianak, masalah. Iya. Awaluddin ma'rifatullah itu artinya awal-awal agama itu mengenal Allah Ta'ala, yaitu dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sudah ma'rifat sebenarnya. Ma'rifat bahwasanya tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dia nanti menggali akan kalimat la ilaha illallah itu, memahami maknanya, itulah mengetahui yang terkandung di dalamnya, maka kema'rifatannya itu bertambah namanya. Jadi orang yang sudah mengucap awaluddin ma'rifatullah, yaitu dengan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Awal-awal agama itu aja, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenalnya dengan apa? Dengan mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, apabila seseorang itu sudah mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka kewajiban agama itu jatuh lawannya. Sembahyang, puasa, zakat kalau dia mampu, haji kalau dia mampu, itu jatuh dengannya. Itulah awal-awal agama. Karena agama Islam itu ada namanya rukun Islam. Rukun Islam itu, yaitu yang pertama mengucap 2 kalimat syahadah, habis itu mendirikan sembahyang, membayar zakat, puasa, haji. Nah, itu namanya awal-awal agama. Kalau orang kada mengucap 2 kalimat syahadah, maka yang 4 itu gugur. Kada deknya melaksanakan. Nah, bila kada melaksanakan itu sama dengan kada beragama, maka disebutkan awaluddin ma'rifatullah, yaitu debi qauli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu orang itu sudah ma'rifat namanya orang itu. Walaupun kekanakannya ma'rifat namanya, tapi ma'rifatnya di nama masih. Mengenal Allah Ta'ala, bukan Tuhannya itu bukan butul, bukan batu, itu ma'rifat namanya sudah.
Yurekam tahu lah wan Haji Udin tahu nya, tuh Haji Udin nya. Nah mengenal Haji Udin tuh rumahnya belum tahu, sifat Haji Udin kada tahu, cuma dia kenal dengan Haji Udin. Artinya kada mengenal makhluk yang lain selain daripada Haji Udin. Nah sama dengan orang mengucap la ilaha illallah tidak mengenal Tuhan yang lain selain daripada Allah Ta'ala. Itu ma'rifat sudah orang itu. Nah bila orang sudah ma'rifat dengan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Ta'ala, maka timbullah kewajibannya. Jangan pian katakan bahwa ikam ini kulitnya aja, ikam ini tahu luarnya aja, kada tahu maknanya. Ya tergantung orang tuh. Jangan pian katakan orang sembahyang tuh kada sah sembahyangnya mun kada kenal dengan Allah Ta'ala. Dia sembahyang itu sudah kenal berarti dengan Allah Ta'ala. Umumnya kada kenal dengan Allah Ta'ala, kada sembahyangnya, kada puasanya. Itu menunjukkan kenalnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenalnya itu berbeda-beda. Kada mesti sama. Nah, kita kenal dengan misalnya dengan Udin, Haji Udin. Kita kenal dengan Haji Udin. Oh, kenal kita sifatnya Haji Udin pemurah. Nah, kita bisalah berpandiran dengan Haji Udin. Nah, orang yang berpandir dengan Haji Udin itu lebih kenal lagi Haji Udin daripada kita aja mengenal di buku aja. Nah, orang yang kenal berpandir dengan Haji Udin bisalah makan dengan Haji Udin. Bisalah berjalanan dengan Haji Udin. Orang yang berkenalan makan dengan Haji Udin itu lebih kenal Haji Udin daripada kita yang di luar. Begitulah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seperti itu. Pengenalan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita nanti pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu setelah kita mengetahui makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu yang terkandung 50 akaidul iman itu. Lalu timbul namanya makna la ilaha illallah itu bukan lagi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi maknanya al-mustaghniyan an kulli ma siwahu wa mubtakiran ilahi ma'adahu. Itu lebih kenal lagi berarti dia mengetahui bahwasanya seluruh alam ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhajat dari mana? Asalnya kadada diadakan. Kita bergerak, asalnya bergerak, kada bergerak. Itu digerakkan dan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih kenal dia bahwasanya gerakku ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bergerakku, berdiamku ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu namanya sudah makamnya lebih kenal laginya. Mengenal bahwasanya rahasia pada dirinya ini tidak bergerak satu jarah pun, tidak keluar satu kalimat pun, tidak bisa memandang satu sedikit pun, tidak bisa mendengar suatu apapun kecuali billah, biiznillah, biqudratillah, biiradatillah. Itu lebih kenal lagi dia. Nah, setelah itu nanti setelah orang memusahadahkan yang seperti itu, merasakan bahwasanya dia tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bergerak, tidak bisa diam kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dibukakan oleh Allah Ta'ala, benar-benar dia itu tidak merasa dirinya mempunyai gerak, mempunyai sifat, mempunyai apal. Itu lebih lagi ma'rifat lagi. Jadi orang yang mengaji ma'rifat, kalau menyalahkan orang misalnya, wah kamu ini kada ma'rifat, kada sah ibadah, kada bisa. Ibadah itu asalkan syarat dan rukunnya dipenuhi maka hukumnya sah. Walaupun dia kada ma'rifat seperti pian, kada mengenal makna la ilaha illallah yang sebenarnya yang terkandung di dalamnya, musahadah di dalam seperti apa musahadah, pandangan di waktu sembahyangnya seperti apa, kada mengenal itu. Asalkan rukun dan syaratnya dipenuhi, maka sah ibadahnya itu. Seperti itu, gugur kewajibannya. Nah, kalau pian mengatakan itu kada sah, nah itu kada boleh pian mengatakannya karena dia memenuhi syarat dan rukunnya. Masalah hati pandangannya itu ketika dia beribadah itu tergantung keilmuannya. Keilmuannya itulah yang membawa dia kepada kema'rifatan dalam setiap beribadahnya. Wallahu alam. Hutan gundul mengakibatkan banjir, apakah itu akibat oleh mana? Iya kan di Quran sudah disebutkan bahwasanya kerusakan di alam ini kan akibat perbuatan manusia. Sudah ulun jelaskan apakah orang yang belum berma'rifat belum beragama nyata mun kada ma'rifat kada selain kada mengenal Allah Ta'ala berarti kada beragama. Tetapi kalau orang mengucap 2 kalimat syahadat tadi sudah beragama namanya. Makanya syarat orang masuk Islam itu mengucap 2 kali syahadah dulu. Orang itu misalnya sembahyang, orang itu puasa, tetapi dia kada masuk Islam, salah puasanya, salah sembahyangnya, rukunnya dipenuhinya, syaratnya dipenuhinya, puasanya dipenuhinya, syaratnya kada makan, kada minum, tetapi kada mengucap 2 kalimat syahadah, salah, kada sah. Sedangkan kita kadang cukup mengucap 2 kalimat syahadah, manakala kita puasa, manakala kita sembahyang, salah sembahyang kita, sah.
asalkan rukun dan syaratnya tadi dipenuhi. Jadi yang mengerti ma'rifat itu jangan kita pukul semuanya. Kalau kayak itu kada kawa gina kekanakan sembahyang. Orang nang kada belajar, kada bisa sembahyang, aku kenapa? Ujar pian bila kada ma'rifat kada sah. Kada bisa. Jadi ada kadar kemakrifatan itu tergantung. Nah, jadi kalau ma'rifatnya itu tergantung masing-masing. Kalau orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat itu sudah ma'rifat namanya sayang. Rukian itu serah aja itu. Masalah Hawa, Adam itu sama aja hakikatnya. Kalau sudah belajar hakikat itu seperti itu. Iya nih ngupin. Lagi ngupin teliung amna pertanyaannya. Aduh, salah. Terima kasih kopinya. Apa perbedaan sembahyang dengan sholat pada hakikatnya? Sholat dan sembahyang itu sama aja. Kalau hakikat itu berarti sama aja, tergantung tadi musyahadahnya seseorang itu. Hakikat itu kan pandangan kita, musyahadah kita tadi itu. Orang yang sembahyang misalnya musyahadahkan Nur Muhammad, ya berarti kan hakikatnya di Nur Muhammad sembahyang, salatnya. Jangan kita membedakan salat dan sembahyang itu apa tuh kata-kata aja. Ikam salat zuhur berapa rakaat ya? 4 rakaat. Ikam sembahyang zuhur berapa rakaat ya? 4 rakaat. Jadi yang membedakan itu apa? Kata-kata aja, sembahyang lawan salat. Kalau hakikatnya itu tergantung daripada pandangan seseorang ketika dia itu mengerjakan sesuatu. Karena kita itu untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan kalau kita menuruti ulama kita dari dalam pandangan ilmu hakikat itu kita itu satu memusahadahkan Nur Muhammad, yang kedua memusahadahkan dalam jalur tauhid. Jadi di waktu kita sembahyang itu pian memesrakan apa? Di waktu sembahyang, salat itu bergerak, berdiam, duduk pian. Kalau pian musahadahnya di Nur Muhammad berarti hakikat sembahyang lawan salat tadi itu berarti pian hakikat yang sembahyang itu kada maujud selain daripada Nur Muhammad. Kalau pian musahadahnya di jalur tauhid berarti kada ada maujud yang waktu sembahyang itu kecuali pian melihat kebesaran sifat dan afalnya Allah Ta'ala saja yang berlaku. Pian tenggelam di dalam Nur Muhammadnya, pian tenggelam di dalam sifat dan afalnya. Kalau melalui jalur tauhid seperti itu. Jadi kalau belajar hakikat sembahyang apa perbedaannya dengan salat? Tidak ada perbedaannya. Nah hakikat itu nanti yang sebenarnya yang pian pandang. Hakikat itu kada bisa dicapai yang hakikat sebenarnya itu kepada makam ainul yakin itu, hakul yakin itu kecuali melalui 2 jalur tadi. Satu jalur Nur Muhammad, yang kedua adalah jalur tauhid. Nah itu tergantung pian keilmuan pian di waktu pian bergerak, berdiam, berduduk, berjalan. Apa yang pian pandang ketika itu? Apakah pian memusahadahkan, menyaksikan Nur Muhammad yang berlaku, atau pian menyaksikan kebesaran sifat dan afal Allah Ta'ala ketika itu? Kadang mesti waktu sembahyang, waktu duduk, waktu berjalan, waktu apapun pian berbaring, berabah, macam-macam. Itu namanya pian istiqamah di dalam pandangan batiniah, senantiasa memandang kemuliaan, kebesaran, keagungan daripada Nur Muhammad misalnya, atau keagungan, kebesaran, kesempurnaan daripada sifat dan afal Allah Ta'ala. Itu hakikat namanya. Pandangan hakikat namanya wahdatul suhud namanya. Supaya pian itu sampai kepada makam wahdatul wujud, yaitu benar-benar wasil ilallah. Namanya sampai mencapai ma'rifat. Namanya kada bisa orang itu mencapai ma'rifat kecuali orang itu benar-benar sempurna di dalam pandangan wahdatul suhudnya. Baru dia itu diberikan wahdatul wujud, yaitu merasakan bahwasanya tidak maujud sifatnya, tidak maujud apalnya, tidak maujud zatnya. Yang nampak adalah sifat yang sebenarnya, apal yang sebenarnya, zat yang sebenarnya meliputi akan dirinya. Wallahu a'lam.
Orang itu kada bisa merasakan rasa ruhani itu, rasa rabbani itu kecuali melalui memanakkan, melalui rasa ruhani dulu. Jadi seperti itu tajalil. Rasa ruhaninya itu seperti apa? Merasakan seluruh ruhnya, jisadnya, jiwanya, ruhnya ini adalah diliputi oleh Nur Muhammad. Baru dia merasakan Nur Muhammad itu diliputi oleh Rabbani namanya, yaitu diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala, apa Allah Ta'ala, baru dia merasakan namanya rasa Rabbani. Nah, rasa Rabbani itu kata-kata aja tuh badil namanya. Jadi rasa ruhani itu ruh kita ini. Nah, kita ini kan kenyataan ruh. Nah, rasakan bahwasanya ruh kita ini semuanya ini tidak maujud. Yang maujud cuma Nur Muhammad. Zahir batin kita ini kenyataan Nur Muhammad. Setelah tenggelam di situ, baru kita terus tenggelamkan di dalam Nur Muhammad tadi. Musahadakan, yakinakan, mesrakan. Yang meliputi kita ini adalah Nur Muhammad. Nah, baru Nur Muhammad itu tenggelam di dalam Nurullah. Disitulah namanya kita nanti merasakan rasa Rabbani. Rasa Rabbani apa? Nur Muhammadnya tenggelam di dalam kesempurnaan Nurullah tadi itu. Nah, itu. Jadi melalui rasa ruhani tadi, maka orang itu akan mendapatkan rasa Rabbani nantinya. Kata-kata aja itulah, kata-kata sama orang musahadah namanya, itu sama. Jadi kalau orang kadang mengerti apalah rasa ruhani, rohaniyah kita ini kita rasakan kadang mewujud, itu ruhaniyah kita. Izin tanya, apakah tasawuf atau apa tadi itu adalah benar ajaran? Iya. Tasawuf itu kan membersihkan hati. Nabi itu kadang menyuruh kita iri, dengki, hasad, takabur. Itu tasawuf itu bidangnya. Ini tasawuf itu bidangnya. Kadang mengerti orang tasawuf itu adalah nama aja. Nama aja. Orang belajar ilmu nahwu namanya ilmu alat. Orang belajar ilmu tauhid namanya ilmu tauhid. Orang belajar faraid adalah di zaman Nabi dinamakan faraid, kada. Orang belajar Al-Quran dinamakan tajwid adalah tidak ada. Itu dinamakan kaidah-kaidah, itu dinamakan namanya fan ilmu. Jadi tasawuf itu misalnya, tasawuf itu apa? Tasawuf itu adalah ilmu membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Nabi banyak hadisnya menyatakan jangan takabur. Orang itu bila ada di hatinya bisi takabur, walaupun sejarah hanya kadang masuk surga. Itu tasawuf, artinya tasawuf itu artinya membersihkan hati kita dari hasad, iri, dengki, takabur, riya. Itu dikategorikan adalah ilmu tasawuf namanya. Nah, taknya itu artinya takwa, soknya itu sofa artinya membersihkan, waknya itu wara, faknya itu adalah fana. Arti orang itu dengan bertakwa dia akan membersihkan hatinya. Dengan bersih hatinya itu mengenal akan Allah Ta'ala, dia akan bersifat wara. Nah, orang wara hatinya tidak mengenal selain daripada Allah Ta'ala, maka orang itu akan mendapatkan fana fillah namanya. Jadi panjang kalau dijelaskan tasawuf itu sebenarnya ringkasan. Jadi ulama itu banyak mengartikan, menerjemahkan macam-macam nanti pian. Taknya itu ada takwa, soknya itu tasok, jauh soknya sofa. Artinya bersih. Dengan takwa itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya harus bersih. Niatnya harus lillahi ta'ala. Bila orang itu niatnya lillahi ta'ala, meninggalkan maksiat karena Allah Ta'ala, mengerjakan taat karena Allah Ta'ala, berarti sudah bujur tasok. Nah, orang yang senantiasa tujuannya kepada Allah Ta'ala sehingga batinnya itu tidak ada yang dipandang selain Allah Ta'ala. Wara namanya dia. Wara bukan dengan makanan, tetapi wara hatinya tidak memasukkan yang lain. Yang paling bagus dimasukkan di hatinya adalah Allah, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengagungkannya, menyaksikan kebesarannya, terus hatinya wara daripada yang lain. Yang lain kada halal. Orang wara itu kan mengambil yang halal sekadar keperluannya. Jadi kalau orang wara di dalam batinnya, di dalam musahadah, dia kada mengambil. Tidak berharap dengan yang lain, tidak bergantung dengan yang lain, tidak bertawakal kepada yang lain, tidak berpegang terhadap dirinya, terhadap amaliyahnya, selain daripada Allah Ta'ala. Itulah wara batin namanya. Dia mengeluarkan selain daripada Allah Ta'ala. Nah, apabila batinnya bisa mengeluarkan selain daripada Allah Ta'ala, maka orang itu akan mencapai fana tasawuf, fana dia. Fana itu artinya dia benar-benar merasa dirinya kada maujud, yang nampak cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tasawuf itulah orang itu bisa wasil kepada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Itu kalau dipanjangkan, dijelaskan itu panjang penjelasannya itu pian.
Tergantung terbukanya kita dibukakan oleh Allah Ta'ala menjelaskannya itu. Seperti itu. Zikir tasawuf yang bunyinya huk 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 huk, apa itu kalimat Quran? Kada mesti. Kalau pian kada mengerti, posting-posting lah kada bisa ulun menjelaskannya. Karena orang berzikir di tingkatan yang sudah tingkatan ini, kalau tajal itu kada mesti bunyinya Allah. Kalau bunyinya Allah, 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 enggak. Kalau pian lupa misalnya, segala sesuatu itu tidak, orang yang sudah di makam ini, dia apapun yang didengarnya bunyinya itu adalah ingat kepada Allah Ta'ala. Walaupun bunyinya seperti itu, dia jadi zikir. Walaupun bunyi knalpot kendaraan jadi zikir. Itu namanya orang itu fa'in nama tuwallu fasama wajulah. Di mana setiap sesuatu dia memandang kebesaran Allah Ta'ala. Nah, orang yang mahir berzikir itu kada mesti lagi zikirnya Allah, Allah, Allah. Kada mesti. Jadi pian itu, apakah itu dalam Quran ada disebutkan? Tidak ada. Itu kalau kada sampai ke makam itu, orang berzikir itu kada mesti kalimatnya Allah, Allah, Allah. Kada mesti. Karena orang yang kenal itu dengan seseorang, misalnya kalau orang belum kenal dengan Udin, itu pasti menyebut Den. Itu Udin. Tapi kalau Udinnya tajali, bisa kada disebutnya Udin. Oi. Itu orang yang kenal. Orang yang sudah kenal dengan Allah Ta'ala itu kada perlu dia menyebut Allah, 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 Allah. Bisa jadi kada menyebutnya oi. Pian tuh kenal dengan ulun misalnya oi. Padahal oi itu bukan nama ulun. Bukan nama ulun. Tetapi karena pian nampak benar ulun itu lalu mikir oi. Jadi pian kayak itu jadi zikir juga nya. Jadi kalau pian belum sampai ke makam itu kada kawa ulun menjelaskan. Pian tuh kalau sudah kenal dengan ulun, maulah ulun menyebut. Makanya ulun sering menjelaskan. Kalau orang mencapai ma'rifat itu bisa dia berzikir terus bisa. Bisa juanya kada berzikir, berdiam janya. Kenapa? Karena nampak sudah yang dizikiri. Kada perlu lagi nya menyebutkan nampaknya namanya. Kalau nya meliputi sudah. Bunyi hujan nampak. Gugur hujan nampak. Gugur daun nampak. Makanya belajar ilmu tauhid itu dengan orang yang wasil. Mudahnya menjelaskan. Hatta bunyi cacak pun dia bisa menjelaskan kepada arah di mana orang itu bisa mencapai ma'rifat. Seperti itulah. Biar pian mencatuk gelas saja seharian, semalaman zikir pian. Kada perlu lagi pian mengikuti tasbih, melihat lampu, melihat gelombang, melihat ombak. Kalau nya nampak kenapa pian harus menyebut namanya? Nah, itu tergantung nantilah. Zikir roh tu pian kada ada lagi pian mempunyai roh. Hilang roh pian itu di dalam zikir itu sendiri, itu zikir roh pian. Karena pian tahu bahwasanya roh pian itu kada mewujud. Yang nampak pada diri pian ini kan kenyataan roh. Bila pian memandang gerak pian itu adalah kenyataan roh, maka pian itu berzikir namanya sudah. Kenyataan roh tadi dah. Pian tahu bahwasanya gerak kita ini kenyataan roh. Sedangkan roh itu adalah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap apapun yang pian lihat ini, di gerak pian, di diam pian, di pendengaran pian, bila pian ingat bahwasanya itu kenyataan sifat afalnya yang meliputi roh tadi itu, maka yang pian lihat itu bukan rohnya, tetapi sifat dan afal Allah Ta'ala yang meliputi akan itu roh tadi. Nah, itu pian sudah ma'rifat, namanya zikirnya pian kada perlu lagi bau suara, bergerak ya pian. Biar semalaman pian menggutakkan kepala, nah kada berzikiran, tetapi pian mengerti waktu pian mengangkat, menundukkan, menggerakkan, ini sebenarnya bukan pian yang menggerakkan, tetapi merasa diliputi terus oleh sifat Allah Ta'ala. Nah, di situ pian seikungan pian jadi zikir namanya. Bergerak pian, berdiam pian, melihat pian, mendengar pian, diliputi oleh zikir. Sehingga kalau pian bergerak nampak zikir itu. Pian bergerak nampak yang dizikiri itu. Nampak sifatnya, nampak apalnya ketika pian bergerak, berdiam. Jadi kalau pian mencatuk gendang semalaman diperintahkannya, catuk aja gendang semalaman. Karena semakin pian menggerakkan, semakin pian mendengar bunyi gendang itu semakin nampak. Ya, yang menggerakkan, yang mendengarkan. Itulah. Bagaimana? Nah, syirik yang terang-terangan bertaubat. Syirik itu kan, syirik itu bertaubat ya kembali. Kalau syirik HP ya belajar cara membersihkannya supaya jangan syirik HP itu. Nah, orang yang bisa itu menghilangkan syirik HP itu cuma satu.
hasad, iri, dengki itu cuma satu, yaitu murabi mursyid namanya. Orang itu kada bisa hilang sirik hatinya, kada bisa hilang sirik hatinya itu kecuali dengan murabi mursyid. Maksudnya itu seperti inilah. Murabi mursyid itulah yang membawa kita kepada makam wasil. Sehingga seseorang apabila sudah di makam wasil itu dia kada bisa sirik tuh. Maksudnya tuh panjang penjelasannya. Guru kita itu murabi mursyid itu membersihkan dari awal. Misalnya beliau katakan misalnya ikam jangan terpegang dengan amalia, terpegang dengan fadilat amalia, jangan merasa ikam beramalia. Itu menghilangkan sirik hapi itu oleh guru kita tadi itu. Kalau kada berguru kan kita tidak tahu. Kalau kita beramalia, terpegang fadilat amalia, rasa kita beramalia, itu sirik hapi namanya kita itu. Nah, tapi dengan perintah guru kita, dengan petunjuk guru kita tadi, kita pelan-pelan menghilangkan itu. Merasa beramalia, kita hilangkan. Merasa kita yang beramalia, terpegang fadilat amalia, kita hilangkan. Itu sampai kita nanti sampai kepada makam wasil, di mana tidak ada yang maujud sama sekali. Jangankan hendak sirik, diri kita nih kadada bisalah sirik. Amun diri kita nih kadada adalah kita tuh bisa sifat takabur. Nah, guru murabi kita tadi membawa kita kepada makam kepanaan, di mana kita tidak merasa lagi diri kita ada maujud. Nah, apabila kita itu sampai kepada makam diri kita kada maujud, disitulah sirik hapi itu hilang sebenarnya. Kenapa? Karena kada ada lagi yang nampak, diri kita kada nampak. Mana ada bisa bersifat sirik, bersifat sirik, bersifat iri. Ketika kita mencapai makam wasil, diri kita nang kada maujud. Amun nang kada maujud, apanya dimaujudkan? Seperti itu. Nah, jadi kita nih latihan dulu. Masya Allah ini. Menyaksikan akan aja lah. Ya menyaksikan aja dulu di makamnya. Tapi nanti pian menyaksikan masalah nila dengan penyaksiannya. Kalau pian menyaksikan dengan penyaksian pian kada bisa wasil juga. Karena pian maujud terus. Kalau pian merasa maujud terus, merasa menyaksikan terus, itu belum lagi di makam wahdatus suhud yang sebenarnya. Di makam wahdatus suhud yang sebenarnya. Kalau kita menyaksikan, nah, yang baik itu kita jangan menyaksikan. Tetapi kita menyaksikan diri kita bergerak, berdiam, maujud ini dengan penyaksiannya. Maka kita hilang di dalam penyaksiannya. Itulah makna mutu qabla an tamut. Matikan diri engkau dulu di dalam hakikat, baru engkau menyaksikan siapa yang hidup sebenarnya. Dengan siapa? Menyaksikan. Dengan sifatnya yang hidup itu juga. Kita kadada. Nah, itu baru musahadah yang sebenarnya. Enggih. Sama ulun turun juga nah. Sakit rakungan ulun sudah. Sampai sini gini dulu lah. Minta maaf, minta rida, minta halal seberataan. Mudah-mudahan berkah. Amin ya rabbal alamin. Anak istirahat dulu kita. Oh sejam, pas sejam. Enggih. Sejam 2 menit. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang memberi gift. Masya Allah. Kada santai aja dulu. Nah kada mau kayak apa nih.